Baik, selamat malam. Saya atas nama Rinildi Salvalina Nabaswaja dengan NIM 2003030103, kelas C semester 3 jurusan Sosiologi. Pada malam hari ini saya akan mereview buku kedua Perubahan Sosial Budaya tentang komunikasi untuk mengubah atau konsep untuk dipikirkan. Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang. Memahami peran komunikasi dalam proses pembangunan dan perubahan sosial adalah pekerjaan yang kompleks. Komunikasi untuk pengembangan dan perubahan sosial selalu menjadi multidisiplin dalam keilmuan dan upaya dan mengembarkan seperti halnya pada berbagai pendekatan dan teori dari ilmu-ilmu sosial dan humaniora yang termasuk media dan komunikasi studi, ilmu informasi, geografi, budaya, pengembangan dan wilayah studi, ilmu politik, antropologi, dan sosiologi. Para penulis dalam volume ini beragam, fokus pada komunikasi pembangunan nasional dan perubahan sosial. Tidak mengherankan, pembangunan adalah objek studi yang gigih, mengingatkan bahwa bagaimana studi komunikasi dan sosial yang telah berevolusi selama 5 dekade terakhir, awalnya secara paralel dengan kerjasama pembangunan internasional. Bab 2 Pembahasan. Mendengarkan institusional, prinsip penting untuk demokrasi di era digital. Momen digital yang kita huni menghadirkan tantangan besar bagi kognitif keadilan. Ketika globalisasi neoliberal dan revolusi digital saling mengisi lainnya, peluang untuk terhubung melintasi ruang dan waktu, menyertai kemungkinan krisis terburuk dan mempengaruhi keberlanjutan planet ini dan kesejahteraan menjadi masyarakat. Dengan pengambilan kebijakan elit dan mengurangi lembaga-lembaga publik, kontrak sosial berada di bawah tekanan. Dalam kemunculan ini, konteks Fraser berpendapat bagaimana pendekatan Keynesian Webeltalia terhadap keadilan penghancur ruang politik dengan mengorbankan orang miskin dan hina. Di dunia tanpa batas yang terhubung secara teknologi, pergeseran sumbu kekuasaan membuat mereka yang berada di pinggir bahkan lebih rentan. Elit tidak hanya menguasai alat kekuasaan material, tetapi juga wacana. Ranah shift, di mana narasi dibingkai dan dilegitimasi. Pengembangan komunikatif. Pengembangan komunikatif mengabarkan suatu ambisi komunikasi dalam pembangunan yang tersirat tetapi sering dipinggirkan atau hilang. Dengan kata lain, pengembangan komunikatif secara eksplisit mengalihkan fokus pada praktik lembaga pembangunan daripada seperti biasa pada komunikasi sebagai cara untuk membawa perubahan dalam praktek orang miskin. Intervensi sintaksis adalah dengan menggunakan kata sifat untuk menggambarkan tipe pengembangan dimaksudkan atau komunikatif. Untuk lebih jelas, mengusul dan integrasi suara, advokasi, mendengarkan, empati, dialog, dan konsensus sebagai kualitas inti dari jenis pengembangan yang proses komunikasi dapat berkontribusi untuk hal yang mendorong pemikiran ulang komunikatif dalam membangun 4 cara. Yang pertama, mempromosikan pengutamaan sejati di seluruh praktik pembangunan. Yang kedua, mengulangi panggilan untuk melihat komunikasi sebagai proses antara orang dan kelompok atau bukan sebagai pesan untuk informasi. Yang ketiga, mengarahkan fokus utama untuk mengembangkan bukan pada komunikasi. Yang keempat, mengakui bahwa komunikasi di sini terjadi dalam konteks perubahan sosial yang direncanakan diarahkan oleh badan-badan pembangunan.
Yang berikut, diagnosis dan tindakan masyarakat dari kesehatan masyarakat. Pendekatan komunikatif kesehatan yang dominan telah dikritik terlalu fokus pada faktor perilaku individu yang menggunakan informasi, model transmisi dan penerimaan, dan sebagian besar berfokus pada pesan pendekatan, menggambar dari psikologi dan tradisi efek media. Sebagai alternatif, lebih banyak mendekatkan berbasis komunitas atau komunikasi kesehatan telah muncul di bidang komunikasi untuk perubahan sosial. Jenis pemikiran ulang telah muncul dalam kesehatan masyarakat, seringkali dan komunikasi proses di pusat kerangka mereka. Misalnya, Hicklife DKK. Campur tangan yang dalam bidang ini dengan membalikkan istilah kesehatan masyarakat menjadi pengusulkan kerangka kerja di sekitar publik yang sehat. Dengan alasan bahwa ini menggeser fokus jauh dari pandangan yang dipimpin oleh defisit, top-down, dan berpusat pada informasi publik sebagai kumpulan individu yang menjadi sasaran kesehatan, pendidikan, dan pesanan yang menuju pembinaan kolektif dinamis, orang, gagasan, dan lingkungan yang memungkinkan kesehatan dan kesejahteraan. Yang berikut, advokasi dengan akuntabilitas sosial keadilan. Akuntabilitas mengacu pada pentingnya informasi dan melibatkan pengambilan keputusan, membangun pendekatan krisis dan penelitian, dan pada pendekatan dialogis, mendengarkan dan belajar. Advokasi dalam kerangka ini, referensi kerja, pendekatan dan komprehensif, dan kritis untuk menyelidiki dan lebih banyak perubahan sosial dan politik yang diilhami dan bermanfaat bagi warga, advokasi dan akuntabilitas untuk keadilan sosial didasarkan pada perspektif tujuan pembangunan yang mengutamakan keadilan sosial, akuntabilitas yang berfokus pada penyelidikan krisis, advokasi yang menyoroti politik intervensi. Intervensi membangun yang dimulai dalam premis bahwa masalah yang serius dan hanya diselesaikan. Pentingnya kepedulian harus ditetapkan untuk menjamin alokasi sumber daya, bukan hanya sosial, tetapi juga modal sosial, budaya, manusia, dan politik. Yang berikut konteks. Pengertian konteks digabungkan dengan pengertian kesadaran, kepekaan, reprofitas, dan adaptif. Sedang digunakan dalam bidang disiplin yang beragam dan implikasi teoritis. Desain yang praktis ini datang dan berbeda senama, termasuk sensitivitas konteks, kesadaran konteks, dan lingkungan kesadaran mental. Pada prinsipnya, semua konstruksi ini mengangkat proses antar agen lingkungan yang seringkali melalui teknologi mediasi, misalnya responsif yang sadar konteks, dan peka konteks teknologi yang dirancang dalam respon lingkungan atau yang tidak dalam pengguna preferensi yang berkembang. Komputasi konteks sadar menempatkan signifikasi yang mengoptimalkan desain teknologi yang secara cepat mendapat dan berbagai teks penggunaan. Dalam bidang arsitektur, arsitek respondensif tekstur merupakan sensor yang menangkap informasi tentang kondisi lingkungan dan sesuai bentuk, warna, dan karakternya sebagai respon. Dalam bidang komunikasi, respon menunjukkan reaksi atau balasan dalam dialog. Situasi logika komunikasi dalam biologi ini memperluas ke reaksi terhadap stimulus apapun yang dapat dianalisis dalam hal waktu atau segera tertunda. Kesadaran tidak disengaja vs sadar, agensi tidak mau atau tidak sengaja dan disengaja, dan faktor-faktor yang mendorong tanggapan. Yang berikut,
Mobilitas yang berarti. Mobilitas yang bermakna mengacu pada makna sosial, ekonomi, atau perubahan lainnya. Konsep ini pertama kali diperkenalkan dalam kaitannya dengan gender atau ponsel pada tahun 2012, sebagian untuk argumen dalam sementara ponsel yang dilihat agen aktif menuju perubahan sosial. Untuk memahami pertahanan peran yang mereka mainkan adalah cara menggambarkan perhatian pada masyarakat yang terkait dengan pengalokasian transformasional properti ke ponsel sebagaimana adanya. Dipegang secara mudarab dan keterbelakangan itu adalah cara untuk mencoba mengalihkan perhatian, pengalaman lokasi dan konteks dan makna. Penamaan konsep merujuk yang penting dan mengenali pengakuan dari jenis perubahan, yang berarti bagi orang itu sendiri berdasarkan tantangan secara mereka alami memahami di dunia. Bab 3 penutup. Kesimpulan, pengembangan komunikatif kecil tetapi berpotensi bermanfaat, intervensi konseptual untuk menyoroti subkomponen yang khas di bawah payungan komunikasi pembangunan dan komunikasi untuk membangun atau merubah sosial, komponen yang sering tersirat tetapi tidak disebut namanya, yang membawa fokus ke dalam badan-badan penggunaan untuk memungkinkan praktek pembangunan dengan cara yang berpusat pada dialog, kepercayaan, dan keterbukaan. Sekian hasil presentasi dari saya, terima kasih.